Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadzana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, manakala kita buka Al-Qur'an dan manakala kita mampu menghadirkan Al-Qur'an sebagai petunjuk dalam kehidupan kita, mampu menghadirkan Al-Quran sebagai pedoman dalam kehidupan kita, bahkan mampu menghadirkan Al-Quran sebagai jalan cahaya dalam kehidupan kita, maka kita akan menemukan begitu banyak hal indah dalam kehidupan terkait dengan cara Allah mendidik manusia. Bagaimana kita selalu diingatkan oleh Allah bahwa fenomena hidup dan kehidupan manusia, di antara kehidupan bahkan di antara kematian, sesungguhnya ini adalah bagian dari ujian-ujian di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan di balik itu semua tentu saja ada maksud dan tujuan yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, yakni Allah ingin melihat siapa yang paling baik amalnya. Demikian indah Al-Qur'an menggambarkan kepada kita, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah Allah yang menjadikan kematian dan kehidupan untuk menguji manusia. Siapa yang paling baik amalnya? Kehidupan dan kematian adalah ujian. Ada manusia yang diuji dengan keburukan, dia kemudian tetap menempatkan keimanannya kepada Allah, menghadirkan kesabaran, ketawakalan dalam kehidupannya, sehingga perkara yang tidak menyenangkan, bahkan perkara buruk dalam kehidupan, menjadi langkah awal bagi dirinya untuk menjadi manusia sukses di kelak kemudian hari. Namun ada ternyata orang yang diuji dengan keburukan, diuji dengan perkara-perkara yang tidak menyenangkan. Malah ia kemudian berpaling dari aturan Allah. Bahkan ia kemudian kandas melewati bentangan masa dalam kehidupan. Keburukan yang terjadi dalam kehidupannya menjadikan dirinya justru malah menjadi hina, rugi, bahkan binasa. Ada pula manusia yang diuji dengan kesenangan. Ada pula manusia yang diuji dengan kebaikan. Ada mereka yang bersyukur pada Allah, yang dengan kebaikan itu tentu makin menghadirkan ketenangan, kenyamanan dalam kehidupan. Bahkan di penghujung kehidupan, dia termasuk orang-orang yang mulia dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu sebabnya kenapa dalam Al-Qur'an Allah menggariskan kepada kita terkait dengan kehidupan dan kematian sebagai bagian dari roda perjalanan kehidupan. Allah Subhanahu wa taala bahkan di dalam surat yang lain, di ayat ke-35 di surah Al-Anbiya, mengingatkan kembali kepada kita. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa akan merasakan mati. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Kami akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan. Wa ilaina turja'un, dan kamu akan dikembalikan hanya kepada kami. 4 perkara terkait dengan ayat ini yang seyogyanya kita jadikan sebagai pondasi dalam kehidupan kita. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa akan merasakan mati. Inilah kepastian dalam kehidupan. Tidak perlu takut dengan kematian, karena persoalan penting dalam kehidupan ini adalah bagaimana kita menghadirkan kematian justru menjadi awal bagi kita untuk menghadirkan kemuliaan. Maka tentu dalam menjalani kehidupan ada investasi berharga yang harus senantiasa kita bangun. Investasi ibadah, karya amal soleh. Ditakuti ataupun tidak ditakuti, kematian pasti terjadi dalam kehidupan kita. Persoalannya adalah bagaimana kita manage hidup kita agar tatkala mati itu hadir dalam kehidupan kita. Kita termasuk orang-orang yang beruntung. Kita termasuk orang-orang yang mendapatkan kemenangan di sisi Allah Subhanahu wa taala, bahkan mendapatkan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana halnya ujian dalam kehidupan, dari perkara yang baik bahkan dari perkara yang buruk, semua akan memposisikan manusia pada derajat sesuai dengan apa yang mereka lakukan. Manakala bersyukur pada Allah, kebaikan itu tentu akan mendatangkan keberkahan. Manakala dikufuri, maka tentu saja kebaikan itu akan menjadi awal bagi terjadinya kehinaan dan kebinasaan. Sebagaimana halnya ketika manusia mendapatkan ujian dengan perkara yang tidak menyenangkan, atau perkara yang buruk sekalipun, maka keburukan dari apa yang tidak menyenangkan dalam kehidupan kita, manakala diimbangi dengan keimanan, manakala diimbangi dengan ketawakalan kepada Allah, maka tentu saja fondasi keimanan inilah yang akan menempatkan dan memposisikan dirinya pada derajat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dia lulus sebagai hamba Allah yang melewati bentangan masa,
dari sekian banyak perkara yang tidak menyenangkan yang harus dilewati. Awalnya tentu tidak menyenangkan, tapi ujungnya akan berujung pada kebaikan-kebaikan di dalam kehidupannya. Ada mereka-mereka yang awalnya penuh dengan kebaikan, tapi justru berakhir dengan keburukan. Tapi ada mereka-mereka yang diuji dengan perkara yang tidak menyenangkan, tapi justru berujung pada kebaikan demi kebaikan. Manakala pondasi iman senantiasa ia jadikan sebagai landasan di dalam hidup dan kehidupannya. Wa ilaina turja'un, dan hanya kepada kamilah kembalimu. Setiap perkara ini pada akhirnya akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, hal mendasar yang harus kita bangun dalam kehidupan kita adalah bagaimana kita menghadirkan setiap jejak langkah hidup dan kehidupan kita sebagai pondasi untuk makin mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wabah dan musibah ini sejatinya harus bisa menghadirkan kebaikan dalam kehidupan kita. Mengawalinya tentu dengan perkara yang tidak menyenangkan, bahkan perkara yang menggelisahkan, bahkan perkara yang menakutkan. Mereka yang terpapar virus corona atau COVID-19 seringkali dihinggapi oleh perasaan yang takut. Bahkan pemberitaan-pemberitaan yang terus-menerus terkait dengan pemberitaan tersebut seringkali menjadikan mereka-mereka yang sehat pun menjadi sakit karenanya. Karena imun mereka tidak kuat. Terlebih ketika keimanan juga sudah melemah. Oleh karena itu tentu saja sebagai seorang muslim, ketauhidan adalah pondasi mendasar yang harus senantiasa kita bangun. Ikhtiar maksimal tentu saja kita lewati. Karena bagaimanapun itu adalah bagian dari perkara yang harus senantiasa kita bangun dalam kehidupan kita. Agama kita mengajarkan terkait dengan pola keseimbangan dalam kehidupan. Senantiasa berjuang dari sekian banyak hal yang kita lakukan, dari sekian banyak perjuangan yang kita lewati. Namun yakinlah, maka setiap perjuangan yang kita bangun tidak mungkin menghasilkan suatu perkara yang menyenangkan dalam kehidupan kita. Bahkan berujung sukses dalam kehidupan kita. Kalau bukan karena Allah yang memberikan pertolongan dalam kehidupan kita. Maka kembalikan setiap perkara kembali kepada Allah. Sembari bermohon kepada Allah. Agar Allah SWT memberikan pertolongan. Agar Allah mengeluarkan kita dari bagi perkara yang tidak menyenangkan. Dari wabah dan musibah ini. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir.